Halo, selamat datang di Banjarbaru. Jadi hari ini kita mau gosip, ngobrol tentang arsip. Jadi kita bakal mengulas gimana sih metode pengelolaan arsip di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Oke, yang nemenin aku hari ini ada Mbak Tias. Hai. Jadi Mbak Tias ini adalah salah satu pengelola arsip di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Oke, langsung aja kita gosip hari ini ya. Nah, aku pengen tahu dong Mbak, gimana sih metode pengelolaan arsip di kantor ini tuh? Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai profil dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Jadi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah ini adalah unit kantor vertikal di bawah Eselon 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan, yang tugas utamanya adalah melakukan pengelolaan aset. Core bisnis utamanya yaitu melakukan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, itu nggak lepas dari menghasilkan arsip. Metode pengarsipan yang kita acu adalah PMK 196 tahun 2019 mengenai pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satunya yaitu mengenai kodifikasi arsip. Nah, jadi arsip-arsip kita ini kita kelompokkan sesuai dengan jenis kegiatannya. Kemudian kita kodifikasi berdasarkan PMK 196 tersebut. Gitu, tadi katanya dikodifikasikan, berarti sekarang tuh udah nggak ada label surat masuk dan surat keluar lagi gitu ya Mbak? Iya, jadi secara maksimal sekarang kita kelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya. Jadi kita nggak lagi menggunakan kode surat masuk dan surat keluar. Oh gitu, terus kalau misalnya udah dikodifikasikan tadi itu nyimpannya tuh gimana sih? Jadi kita simpannya tuh secara berurutan sesuai dengan PMK 196 tadi. Nah, untuk arsip-arsip yang masih aktif kita simpan di dekat area kerja kita. Jadi kita masukkan biar bisa tetap dicek-cek tiap hari. Betul. Gitu. Jadi kita masukkan di rak-rak, di lemari yang memang khusus untuk arsip. Kita tuh berusaha untuk nggak melubangi arsip, Mbak. Nah, kita kan rencananya itu kita mau memasukkan arsip-arsip itu dalam folder-folder arsip. Tapi kebetulan di daerah sini tuh jarang ada yang jual. Nah, mau beli pun juga itu mereka nggak mampu untuk membikinkan itu. Jadi kita mencari alternatif dengan memasukkan arsip-arsip kita ke dalam plastik yang tentunya bisa melindungi dan kita nggak melubangi, jadi arsipnya aman. Oh gitu. Kalau tadi tuh ada arsip aktif, berarti kan ada arsip yang nggak aktif juga kan berarti Mbak. Nah itu tuh apa sih istilahnya inaktif ya, inaktif. Jadi buat yang arsip-arsip inaktif tuh diaturnya gimana sih? Nah, kalau di kantor kita tuh yang inaktif itu disimpan di gudang arsip, tapi nggak langsung ditaruh gitu aja Mbak. Jadi nanti itu dimasukkan ke dalam box. Di tiap box itu dikasih kartu kontrol untuk mengawasi dalam arsip itu dia kondisinya seperti apa, baik atau tidak, begitu. Jadi kan tadi kan box arsipnya itu dilabeli dan dikasih kartu kontrol. Nah, kartu kontrol tuh buat apa sih Mbak fungsinya? Jadi kartu kontrol itu fungsinya untuk memonitoring kondisi arsip yang ada di dalam box. Nah, jadi arsip-arsip tadi yang di gudang, kita lakukan pengecekannya secara berkala. Nah, kondisinya tadi itu kita tuangkan di dalam kartu kontrol tadi. Jadi, bisa diketahui apakah ada arsip yang butuh untuk dilakukan tindakan khusus atau tidak gitu. Lalu arsip-arsip itu tuh bakal disimpan terus atau ditimbun gitu selama-lamanya? Ya enggak dong Mbak, jadi arsip-arsip tadi itu disimpan sesuai dengan masa retensinya. Nah, masa retensinya ini tergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, selama 2 tahun ini tuh kita rajin banget bikin SK tim penghapusan dan pemusnahan arsip. Paling banyak tuh di tahun 2019 kemarin kita menghapuskan banyak arsip. Jadi di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah ini pengelola arsip dibagi menjadi 2, yaitu pengelola arsip aktif di masing-masing bidang dan pengelola arsip inaktif yang disimpan di gudang. Kemudian penunjukan pengelola arsip ini dituangkan dalam surat perintah. Menarik banget ya. Terus aku nih sekarang penasaran banget nih Mbak, gimana sih pengamanan arsip di Kanwil tuh? Jadi kalau pengamanan arsipnya itu sangat aman karena di kantor kita itu banyak banget CCTV-nya yang beroperasi 24 jam. Terus ada juga CCTV yang memang menyorot ke pintu gudang. Nah, untuk fasilitasnya lagi itu di dalam gudang ada APAR, kemudian ada alat pengukur suhu ruangan dan juga ada AC-nya. Jadi kita nyaman banget di dalam gudang. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang pengamanannya, sekarang tentang pemeliharaan arsipnya tuh. Pemeliharaan arsip di Kanwil tuh
Kayak gimana sih Mbak? Jadi pemeliharaan arsip di Kanwil itu yaitu kita melakukan pengecekan kebersihan gudang yang pertama, kemudian kita menyediakan alat kebersihan, kita berikan kartu kontrol untuk kebersihan ruangan, kita sediakan cairan anti serangga, dan nggak lupa kita selalu cek keadaan arsip-arsip yang ada di box, kemudian kita tulis di dalam kartu kontrol arsip. Begitu. Oke, the last but not least, budaya apa nih yang dilakukan Kanwil dalam hal kearsipan? Budayanya yang pertama, kita melakukan sharing knowledge kepada pegawai yang gunanya adalah untuk melakukan update pengetahuan pegawai mengenai arsip. Kemudian yang kedua, kita sediakan peraturan-peraturan yang mengenai arsip yang bisa di-download kapan saja oleh pegawai. Yang ketiga, kita juga buatkan kode klasifikasi arsip untuk mempermudah pegawai dalam mengarsipkan secara online. Dan untuk pendataan arsip, kita lakukan secara online di Google Sheet. Dan untuk memudahkan pegawai dan juga pengelola arsip, kita kasih rumus di sana. Jadi akan keluar otomatis apakah arsip itu masuk dalam kategori arsip aktif, inaktif, atau sudah waktunya untuk dihapus atau dinilai kembali. Dan tentunya kami selalu berusaha buat meningkatkan pengelolaan arsip kita ke depannya lebih baik lagi. Mantep banget, luar biasa banget ya Kanwil DJKN Kalsel ini. Oke, udah berapa jam kita Mbak dari tadi ngobrolin tentang arsip? Udah banyak seru banget. lah. Iya, Jadi kita udah tahu gimana sih Kanwil Kalsel ini dalam pengelolaan arsipnya. Oke, mungkin cukup sekian gosip alias ngobrol tentang arsip kali ini. Sampai jumpa di obrolan-obrolan selanjutnya. See you next time. Mbak mau minjem berkas PSP nomor 3 tahun 2018. Oke, sebentar ya Mbak. Oke.